menerjang sinar harapan menggurau di cakrawala. Meski samanya tak idaman citra budaya bangsa, gelora Pak Chandra di muka menempa semangat pajak putra putri seluruh Nusantara sebagai penerus bangsa. Universitas terbuka, wadah pribadi mandiri, membuktikan jiwa dan ragaku menjaga lestarimu. Semoga tercapailah damai sejahtera menuju Indonesia jaya sepanjang masa. Kita menundukkan kepala sejenak sambil kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjalanan kita sampai ke tujuan, sampai kita kembali ke rumah masing-masing dan selamat tanpa ada hambatan, dan jauhkan dari segala kemudaratan. Amin. Al-Fatihah. Nanti Pak bukan di atasnya. Thank you.
Selamat siang semuanya, apa kabar? Sehat ya? Kayak mohon maaf. Kayak bukan semangat UT Iya, gitu. iya. Karena UT itu saya tahu saya semangatnya luar biasa. Ulang deh, ah. Iya. Coba lihat. Selamat siang. Nah, Apa kabar? Nah, itu tepuk tangan buat semuanya dulu dong. Luar biasa. gitu dong. Nah, ini ketahuan kalau udah makannya, Iya. ada tenaga. Saya saja yang belum makan semangat. Aduh, curhat lagi. Bukan curhat, cuma mau kasih tahu sama EO. Oh, tadi aku mendengar, Iya. udah gemeter kata lututnya ya. Nah, saya udah ngomong begitu. Kedengaran. Oh ya ampun. Oke, semua sudah pada makan siang kan? Iya. Yang pasti kalau sudah menggunakan kostum ini berarti Anda semua sudah siap selama 1 malam 2 hari di sini. Udah siap ya? Dan mungkin kalau seperti bayangannya kita akan bersenang-senang, itu tidak benar. Tidak mungkin. Jadi selama Anda Bapak-bapak Ibu ada di sini, Anda akan merasakan zaman dulu ketika pertama masuk kuliah. Kalau misalnya salah menjawab pertanyaan, kabarnya akan langsung di Push up 50. Oh my god. Jadi di sini Bapak Ibu hanya bertemu dengan push up, squat, jump, resto, guling-guling, semua itulah. Biar pas pulang kembali di kampus, di ngajar, kantor, iya benar. pas masuk, hah, sudah semangat Asik. semua. Seakan-akan pulang wamil ya, Yoi. luar biasa. Biar duduk tidak tahu Gimana, kursinya gimana? di mana. Jadi gimana kalau misalnya Pokoknya duduknya? pas duduk langsung duduk saja. Maaf, itu kursi direktur. Oh, saya lagi semangat. Pokoknya kembali dari sini, kembali semangat intinya Iya. gitu. Tapi inilah wajah-wajah UT. Kalau Jian mungkin baru pertama kali ketemu dengan mereka. Ini udah kali kedua ya, Kali kedua ya? betul. Wah, luar biasa. Saya sudah bosan. Oh jadi udah hafal semuanya ini ya? Karena Oke. dengan orang-orang UT Aha. tidak enaknya, bro. Oh takut, Yoi. udah bro-broan. Yoi. Oh, yoi. Saya kalau ada Pak Direktur biasa panggil Pak. Oh tetap aja. Katanya udah bro. Udah. Oh nggak berani. Bro itu cuma sama beberapa lah. Oh sama Bro. beberapa. Yoi. Oke. Kita cuma sekali begini sudah mengerti Oh, seneng apa banget. yang harus dilakukan gitu ya. Ih takut banget. Luar Kalau biasa. biasa kalau begini cet sama siang itu muncul kopi, roti. Oh langsung kode Oh. lagi, kode Oh, nomor 2 ya, oke deh. Oke. Nah, Baik, apa jadi- nih siang hari ini? Siang hari ini, jadi kegiatan hari ini semoga semuanya sudah siap ya. Jadi kan beberapa waktu sudah bekerja dengan dengan konsentrasi Betul, yang luar biasa. betul. Waktunya semua fokusnya. Betul. Belum lagi kalau misalnya pada saat kemarin musim-musim ujian ada Iya. yang keluar daerah gitu kan. Bener. Bekerja timnya, waduh, nah ini saatnya hari ini dan besok seluruh manajemen dan keluarga besar UT Kendari akan coba dibangun lagi semangat kekompakan secara secara tim. Betul sekali. Dan Walaupun sebenarnya timnya sudah oke nih timnya sebenarnya. oke, tapi kan kalau misalnya tambah oke dengan liburan, Iya. kenapa enggak gitu? Betul. Iya. Kalau kita bisa di pinggir laut, kenapa kita harus di pinggir jalan? Kan? Setuju lagi. Kan kantornya dekat jalan. Iya, kampusnya kan depan Iya, jalan oke. gitu kan. Kalau bisa kita bisa lihat banana boat, buat apa kita lihat kontainer? Bahasa apa ini? Oke deh kalau begitu ya. Iya. Ini gimana udah siang-siang gini ada yang udah mulai ngantuk, kena sepoi-sepoi angin gimana? Oh, ada kopi. Iya. Dan ingat cuma di UT itu kopi diminum dan dimakan. Nggak usah saya sebut lagi lah ya. Gak usah disebut ya, udah tahu ya yang Ini mana kok, ya. Ada yang minum kopi, ada yang makan kopi. Cuma di UT kan Pak ya? Bapak-bapak juga masih tahu siapa orangnya ya. Clue dong, spill dong. Jangan, Oh, jangan. Nanti tidak enak sama Bu Fitra lah, nggak enak. Aduh. Kita pakai Tahu inisial lah saja, dong. inisial. Iya, inisialnya tadi apa? Ibu Fitra. Oh, Ibu Fitra. Iya. nggak kenal. Oh, iya. Nggak kenal yang mana ya gitu kan. Baik, nah sekarang untuk kembali memotivasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sudah sekian lama bekerja dan butuh ini refresh kembali sih sebenarnya ya. Refresh lagi, Iya. terus habis itu biar termotivasi kembali Betul. gitu kan ya. Iya. Di siang hari ini kita akan ada yang namanya sharing session. Sharing session. Yes. Oh, saya cuma tahu Sorry. biasa foto session. Ada ya. Ada sharing session. Oh, sharing session. Yes. Wah, kalau calon putri Indonesia begitu ya Of ngomong. course. Iya. Yes. Ya, oke, itu hanya agak bagus kalau menyamping ya, jangan lu ke depan ya. Astagfirullahaladzim. Putri Indonesia harus manner ya, harus iya, manner, iya, nggak iya, boleh iya. kayak gitu. Jadi siang hari ini kita punya sharing session, Ya, dan siang hari ini juga kita sudah dapat korban yang dijemur. Kita tanya dulu ya dia, kira-kira sudah berapa lama Anda dijemur Pak? Pasti dari tadi itu
Aram ngomong, Aha. kapan mulai ini? Panas. Gitu. Ya 2 jam lagi lah Kak, kita masih mau ngomong gitu Jadi ya. inti kegiatan ini sebenarnya kita akan melihat siapa yang kuat di bawah matahari. Pasti nomor 1 dia. Ya, ya. Nomor 1 dia, Oke, beliau. dan ini sebenarnya kita sudah sediakan Infokus, Iya. tapi karena momennya kurang pas, karena kita di siang hari, yang tidak bisa kita Nggak maksimalkan kelihatan. Infokus, tadi mungkin Ibu Fitra atau tim sudah men-share materi yang akan disampaikan Iya. oleh Saudara Aram ya. Jadi nanti Bung Aram kalau bilang next, langsung scroll. Next, scroll. Next. Tapi itu kekinian banget gak sih Yoi. kalau yang kayak gitu? Betul. Wow, teknologi Untuk loh. apa pakai Infokus kalau kita bisa handphone kan? Benar. Tapi jangan lupa kacamata. Ya, mungkin sudah. Pak Eko dipakai, Pak, dipakai. Gak usah malu-malu. Gak apa-apa, pakai aja. Jangan pakai, sampai pakai. sebentar begini. Yang mana kayaknya? Yang mana? Slide nomor berapa sih? Slide nomor berapa? Gitu. Oke, gimana? Bung Aram sudah siap ya? Oke, Dan siap lah. silakan nanti disimak baik-baik. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga tidak? Ada. Oh, Tergantung. tergantung. Oke, kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja tanya lah ya, gitu. Iya, Ya. Oke lah kalau begitu. Kalau semuanya sudah pada siap? Siap semuanya, kayaknya udah siap materinya juga. Kak Arham juga kayaknya udah panas ya cuy ya. Ya udah, mulai aja langsung Kak Arham ya. Dan ini karena kita di pantai, jadi tantangannya tidak pakai mic. Ya, oh pakai ya? Tetap pakai dong ya. Oke, silakan Kak Arham. Tepuk tangan dong untuk Kak Arham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Erwin dan Jihan Putri Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih semangat semua ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Pertama-tama segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, atas limpahan nikmat yang Masya Allah luar biasa begitu banyak kepada kita, yang mana pada kesempatan siang hari yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan tentu saja nikmat liburan ya. Alhamdulillah. Jujur kemarin saat dihubungi IO-nya saya sempat sedikit speechless mungkin ya. Ini aduh gimana ceritanya ini, remah-remah memogi disuruh ngomong di depan akademisi. Aduh Masya Allah ya. Insya Allah kita coba ya. Kemarin saya dikasih tema itu, ini agak silau ya, Kiara. Jadi sebenarnya saya sudah buat slide ya, slide ada beberapa slide ini yang mestinya bisa ditampilkan, tapi karena situasi tidak memungkinkan, jadi mungkin kita bisa lihat slide-nya saja lewat yang saya kirimkan ya, mungkin bisa di-share di grup. Jadi kita ngobrol santai saja sambil melihat WA-nya. Harusnya ada hal-hal yang perlu ditampilkan ya, tapi ya kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya juga mohon izin, di sini saya buka lewat HP saja, lewat HP slide-nya. Ya. Kiara. Kiara, saya zoom dulu ya. Ini apa ini? Kiara. Kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, dan akuntabilitas. Kalau saya bahas secara teoritis, ya satu persatu, dirincikan satu persatu dari akronim Kiara ini, maka saya khawatir ya, ini ibarat menggarami lautan, ya. Saya ibaratnya mengajar ikan saya ibaratnya mengajar ikan berenang ini karena bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang ada di sini pastinya sudah hatam teori-teori ya, sudah lebih tahu dari saya tentang apa itu arti dari masing-masing akronim dari Kiara. Karena itu kali ini mohon izin untuk lebih banyak
explore pengalaman pribadi saja ya. Cakupan integritas secara umum dan lebih luas. Ya. Semoga ada ibroh yang bisa diambil. Kiara, dalam semua unsur yang masuk dalam KIIARA ini, ada satu hal yang paling penting, yang jika kita kuasai satu hal ini sudah mewakili semua unsur daripada Kiara. Ini menurut saya ya, menurut saya. Apa itu? Ada yang tahu? Di antara poin-poin dari KIIARA ini, ada satu vokal poin yang paling penting, yang jika kita pahami secara mendalam, maka saya tidak mengatakan yang lain tidak penting ya, tapi satu poin ini sudah bisa mewakili seluruh poin yang ada dalam Kiara. Ada yang tahu? Satu saja, apa? Akuntabilitas? Bukan. Apa? Integritas, ya, integritas, Masya Allah. Integritas. Integritas, kalau kita googling integritas itu ada sekitar 23 juta mungkin ya, sekitar itu. 23 juta pengertian dari integritas. Masya Allah ya, banyak sekali. Tapi integritas, kita sederhanakan saja ya. Integritas adalah gambaran diri kita dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Ya. Yang terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan integritas. Ini yang saya pahami ya. Setelah merangkum segala dari sekian banyak definisi, ya, kalau dibahas satu-satu, Masya Allah, banyak sekali definisi dari integritas. Jadi saya ulangi, integritas adalah gambaran diri kita dalam suatu organisasi atau perkumpulan yang terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tercermin dalam perbuatan. Ya. Jadi ini mirip dengan konsep iman ya dalam Islam. Mirip dengan konsep iman dalam Islam. Padahal konsep integritas ini secara global. Ya, Masya Allah ya. Ini mirip dengan konsep iman dalam Islam. Apa arti iman dalam Islam? Secara istilah, iman adalah diucapkan dengan lidah, kemudian dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, oke, saya ulangi. Jadi integritas dalam skala global yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Ini secara global. Tapi ternyata ini relevan sekali dengan konsep iman dalam Islam. Ya, luar biasa. Slide berikutnya. Makanya di sini saya ambil saja integritas sebagai inti tema kita kali ini. Integritas sebagai salah satu nilai inti budaya organisasi. Saya tidak mengesampingkan poin-poin yang lain dari Kiara, tapi saya ambil satu integritas saja, karena dengan integritas, ketika kita sudah memahami integritas secara mendalam, maka poin-poin yang lain insya Allah bisa menyusul ya, seperti inovasi, akuntabilitas. Ini bisa datang dengan sendirinya. Seorang akan berinovasi secara otomatis. Ketika dia tidak berinovasi, dia akan ketinggalan jauh ke belakang. Jadi semua akan berjalan dengan semestinya, tapi integritas, ketika tidak ada integritas dalam Kiara ini, maka timpanglah poin-poin dari keseluruhan dari Kiara. Ya, itu yang saya pahami. Kemudian universitas terbuka ya. Salah satu kebanggaan kita ya yang ada di universitas terbuka, karena setahu saya universitas terbuka ini visioner ya, visioner, salah satu pelopor school from home ya, school from home. Jadi jauh sebelum adanya COVID, kita di sini sudah melakukannya duluan ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi school from home, work from home sudah dilakukan jauh lebih dulu sebelum adanya berita COVID ini.
luar biasa. Ini salah satu yang bisa dibanggakan dari universitas terbuka. Kemudian yang kedua, banyak lulusan universitas terbuka ternyata orang-orang besar. Saya juga baru tahu ya. Saya sempat googling, ada nama Ibu Ani Yudhoyono ya, kalau nggak salah ya. Ada, kemudian ada siapa lagi ya? Jenderal Wiranto ya. Dan ada dua nama yang erat kaitannya. Ternyata dua tokoh ini adalah bagian dari universitas terbuka. Yang pertama adalah ada di slide, Jenderal Andika Perkasa. Masya Allah ya, Jenderal Andika Perkasa dengan tidak ragu-ragu menulis universitas terbuka di dalam lamannya, dalam CV-nya sebagai lulusan universitas terbuka S1 manajemen ya. Masya Allah. Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kemudian Andika yang kedua adalah Andika Mahesa. Siapa Andika Mahesa? Andika Kangen Band ya. Andika Kangen Band ternyata universitas terbuka. Lalu, terdaftar Agustus 2022 di UT Lampung ya. Andika Kangen Band ini salah satu yang sebenarnya patut kita banggakan juga ya. Ada dua nama besar Andika bagian dari UT. Kita kembali ke integritas. Integritas kalau dilihat di KBBI ya, dari sekian banyak definisi di KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga potensi dan kemampuan mampu memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Waduh, formal sekali ya. Tapi sekali lagi kita sederhanakan gambaran dari diri kita dalam suatu organisasi dan kelompok yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Kita sudah bahas tadi. Kemudian ada tiga penopang integritas. Ya, ini tadi integritas terdiri atas tiga cakupan, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan perbuatan atau action ya. Kemudian tiga penopang integritas. Yang pertama, bagi kita umat muslim ya tentunya sudah paham tentang tauhid ya, tauhid. Integritas erat kaitannya dengan tauhid. Ini khusus muslim ya, mohon maaf. Kalau kita mengaku sebagai muslim yang bertauhid, tentunya otomatis kita sudah punya dasar integritas. Karena dalam melakukan pekerjaan kita paham bahwa ada zat yang maha melihat. Pekerjaan dengan tidak bertanggung jawab, yang lihat. Ketika kita akan berniat untuk melakukan kecurangan atau kepimpinan, ada Allah yang maha dekat. Tauhid pilar penopang integritas yang pertama ya. Sebuah hal yang kita lakukan ya, harusnya dalam pekerjaan kita ingat bahwa ada ya, kalau kita takut ketika diawasi oleh yaitu CCTV yang maha melihat, zat maha melihat. Dan penopang yang kedua adalah jujur dan amanah ya. Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Seorang yang tidak punya basic kejujuran maka akan sulit mencapai sebuah integritas. Begitupun dengan amanah. Jadi ketika kita ingin melihat karakter seorang secara asli, maka dalam Islam ada tiga cara. Yang pertama, memberinya amanah, kemudian bermuamalah, dan yang ketiga bersafar dengannya ya. Amanah, kemudian muamalah dan safar ya. Tiga hal ini untuk mengetahui karakter asli seseorang ya. Ini ada erat kaitannya dengan integritas. Dan
Pilar penopang yang ketiga adalah sabar dan syukur. Ya. Ada kaitannya dengan integritas? Ada. Ya. Coba lihat orang-orang yang korupsi atau orang-orang yang suka flexing kemudian tertangkap KPK. Ini semua bermuara akarnya berasal dari dua hal ini. Ya. Sabar dan syukur. Tidak sabar ingin cepat kaya, kemudian yang kedua tidak bersyukur dengan apa yang sudah diperoleh. Begitupun dalam pekerjaan, ketika dua hal ini tidak ada, maka jangan harap integritas tertanam dalam benak kita masing-masing. Ya, orang yang ingin cepat naik jabatan, ya melakukan kecurangan, ini tidak bisa. Kemudian begitu pula orang yang tidak bersyukur dengan apa yang ada, ini tidak bisa mencapai derajat integritas. Saya akan berkisah sedikit tentang sabar dan syukur. Ya, untuk saya pribadi, saya sangat meyakini bahwa ketika kita bersabar atas suatu keadaan, atas suatu ujian, dan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, ini akan ditambah. Ya, ini akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kau syukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah. Kita tidak disuruh ngapain, hanya bersyukur saja, ya. Hanya bersyukur saja, nikmat itu akan ditambah. Saya sangat merasakan, ya, saya sebagai salah satu di sosial media, saya influencer di sosial media. Saya kerap memposting sesuatu hal-hal yang informasi yang saya anggap berfaedah, ya. Dan ini ada feedbacknya ke saya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ada feedbacknya ke saya. Suatu ketika saya pernah mendapat ujian tertipu oleh sebuah travel umroh. Ini saya akan berkisah sedikit tentang bagaimana syukur dan sabar itu bekerja, ya. Ketika saya tertipu oleh satu travel umroh, ya, kita sebut saja inisialnya itu Abu Tur, ya. Dan tidak perlu disembunyikan karena memang sudah tidak ada, Abu Tur sudah tidak ada. Jadi saya pernah tertipu oleh Abu Tur tahun 2018. Ya, waktu itu uang sudah masuk sekitar 20 juta kalau nggak salah, ya. Ya. Dan sudah berharap akan berangkat, sudah teruang tinggal berangkat. Tapi kemudian apa yang saya lakukan? Saya tidak menuntut pihak yang pengumpul uang karena saya yakin bahwa tidak mungkin disengaja barang ini. Kalau untuk orang-orang agen di Kendari tidak mungkin sengaja mengambil uang orang kemudian kabur. Ini pasti akarnya ada dari pusat, ya. Dan mereka di sini cuma orang korban saja. Banyak orang yang menggeruduk kantornya, kemudian mengintimidasi pihak-pihak yang ada di sini. Tapi alhamdulillah saya tidak tertarik untuk melakukan hal yang sama. Saya coba pakai dua hal ini, ya, bersabar dan bersyukur. Bersabar, kalau memang ini rezeki saya pasti akan kembali, dan bersyukur saya waktu itu cuma tertipu sendiri saja, ya, tidak mendaftarkan sekalian istri juga. Kemudian apa ibrohnya? Bagaimana cara sabar dan syukur ini bekerja? Kurang dari 1 bulan setelah saya tertipu ini, dan saya tidak ikut-ikutan pergi demo, ya, pergi ini. Kemudian tiba-tiba ada teman Facebook saya yang mentransfer uang 4 kali lipat dari kehilangan saya. Masya Allah, ya. Ya, saya tidak hanya diberangkatkan ke umroh, tapi juga saya diajak jalan-jalan ke Yordania dan Palestina. 4 kali lipat dari uang saya yang diambil oleh Abu Tur. Ini buah dari kesabaran dan kesyukuran. Ini satu dari sekian banyak buah dari kesabaran dan kesyukuran. Ini cuma satu saja, ya, yang saya dalam kehidupan banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali poin bagaimana sabar dan syukur ini bekerja. Ya. Saya dibawa umroh bersama istri dan 2 orang anak. Dan sampai saat ini saya tidak tahu siapa orangnya. Masya Allah, ya. Coba lihat bagaimana sabar dan syukur itu bekerja. Tidak hanya sekalian umroh, tapi juga sekalian ke Yordania, Palestina, dan ke tempat-tempat lainnya. Ini Masya Allah, sampai detik ini saya tidak tahu siapa orangnya. Ini salah satu saja yang saya
bukti kesabaran dan syukuran yang saya sharing. Dan dari Palestina saya bisa menghasilkan satu buku ini, ya. Saya lupa tadi memperkenalkan kalau saya juga seorang penulis buku. Saya sudah punya 7 buah buku, ya, alhamdulillah, dan 3 diantaranya diterbitkan oleh Gramedia. Dan pulang dari Palestina saya sempat menulis salah satu buku. Ini bukunya tentang perjalanan ke Palestina dan ke tempat-tempat daerah konflik di sana. Ini semacam buku guide lah, ya. Semua tentunya ada kaitannya dengan integritas. Bagaimana mungkin orang mempercayakan kita, memberikan kita kenikmatan kalau kita tidak punya integritas yang kuat. Kita tidak membangun bisa dibilang personal branding, ya. Personal branding itu beda dengan citra. Kalau citra, pencitraan ya dibuat-buat. Kalau personal branding, orang melihat kita seperti apa adanya, ya. Ini tentunya erat kaitannya dengan integritas. Kemudian saya membagi ciri integritas ke dalam 4 bagian. Yang pertama, dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah, ya. Kepercayaan adalah modal utama. Ketika satu orang sudah tidak jujur dan sulit dipercaya, maka jangan harap dia bisa membangun integritas dalam dirinya. Dan yang kedua, bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Bertanggung jawab dan komitmen, ini juga penting. Ciri-ciri dari integritas. Dan yang ketiga, menghargai waktu dengan senantiasa disiplin. Disiplin ini salah satu hal yang kadang disepelekan, ya. Tidak on time, seperti itu orang-orang yang kita ajak kerjasama tidak on time, tidak disiplin. Ini bisa kita nilai bagaimana integritasnya. Dan yang terakhir, mempunyai prinsip serta nilai-nilai. Mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup yang jelas. Jadi kalau seorang ditanya, bagaimana kau menjalani hidup? Ya seperti air, mengalir seperti air. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya integritas. Karena orang yang berintegritas harusnya dia punya target-target dalam hidupnya. Mau tercapai atau tidak, itu belakangan. Yang penting punya target dulu, ya. Punya target, punya prinsip, serta nilai-nilai hidup yang jelas. Inilah ciri-ciri dari integritas. Kemudian ada satu konsep yang juga berkenaan dengan Islam yang perlu kita tanamkan jika kita ingin menghadirkan integritas dalam diri kita, yaitu konsep itqan namanya. Apa itu itqan? Secara bahasa mengandung arti yang tepat, jelas, dan tuntas. Kalau secara istilah adalah melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, ya. Orang yang itqan akan mengerjakan segala sesuatu dengan hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, dan bukan sekedar atau asal terlaksana. Biasanya kan ada sebagian dari kita yang mengerjakan sesuatu itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya gitu, ya. Datang kantor, kerja, pulang, ya. Jadi tidak ada nilai-nilai yang dihasilkan dari pekerjaannya, ya. Padahal kalau kita setiap apa yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah, insya Allah ada nilai dalamnya, nilai pahala. Semua hal, bahkan sekedar makan pun, jika kita niatkan untuk ibadah, oh saya makan ini untuk supaya kuat, supaya tungkai-tungkai saya kokoh berdiri dalam sholat, kuat dalam sujud, dalam ruku. Ketika semua hal kita niatkan untuk ibadah, ada pahala dalamnya. Kita tidak hanya dapat kenyang saja untuk menyambung hidup, tapi juga ada pahala dalamnya. Begitupun pekerjaan lain. Ketika kita bekerja di kantor, misalnya, atau security, menjaga ini, kalau saya jaga ini ya supaya orang-orang yang aman di sini dan segala macam, bernilai ibadah, alhamdulillah. Semua punya nilai di dalamnya. Begitupun dengan orang yang bekerja tapi tidak sambil bisnis, ya. Ini mohon maaf, jangan baper. Mungkin ada yang kena kita kalau orang yang bekerja sambil bisnis, ya. Mestinya ini satu hal yang tidak etis, ya. Satu hal yang tidak etis, bekerja tapi sambil bisnis. Karena kita tidak mungkin hidup di dua
kaki, ya. Kita tidak mungkin menjadi amfibi, ya. Contohnya seperti apa? Ya, ini saya dapat satu quote dari ini. Saya coba buka ini. Ini agak keras sebenarnya, ya. Mengerjakan pekerjaan lain saat bekerja di kantoran adalah korupsi. Wah, Masya Allah, kaget orang, ya. Padahal ini sebenarnya kalau dicerna secara akal sehat, ini tidak ada yang salah. Ya, kita digaji sepanjang hari, itu tidak layak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kantoran. Ya, bahkan para ulama pun, ya, mohon maaf ya, para ulama pun dari Lajnah Daimah, ini semacam MUI-nya Arab. Jangankan hal-hal yang seperti kita lakukan biasanya, ya, misalnya jualan, ya, di jam kantor, atau misalnya mengerjakan pekerjaan memprint hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kantor, kepentingan pribadi kita, ya. Jangankan hal-hal yang seperti ini, sholat duha pun, Masya Allah, ya, sholat duha pun fatwa dari Lajnah Daimah tidak boleh dilakukan di saat jam kantor ketika mengganggu pekerjaan kantor. Ya, coba bayangkan, sholat duha yang kita tidak ragukan lagi kebaikannya. Alasannya apa? Karena alasannya sholat duha adalah sunnah. Sementara bekerja sesuai akad. Ya, kalau mau sholat duha, kata para ulama, duhalah sebelum ke kantor. Seketika matahari sudah naik di atas, sudah masuk waktu duha, silakan duha. Jangan sampai masuk pekerjaan kantor seperti orang-orang yang harus waspada, ya, seperti orang-orang yang memang tidak boleh meninggalkan pekerjaannya, seperti security misalnya, keamanan, atau ketika meninggalkan pekerjaan maka ada yang terbengkalai. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Ya. Solusinya seperti apa? Solusinya bincang. Kita tidak dianjurkan untuk meninggalkan kewajiban, apatah lagi untuk alasan yang tidak lebih mulia daripada sholat sunnah. Terkadang kalau kita disampaikan secara langsung ini kena mental kita. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuka pikiran, ini tidak ada salahnya, ya. Bahkan ini jangankan hal-hal seperti ini, ya. Saya sering mendapatkan ada teman-teman yang berstatus PNS, mohon maaf, tapi ketika pekerjaan kantornya kurang, dia pergi keluar, ngojek online, ya, nge-grab. Banyak saya temukan. Ada salah satu puskesmas, ya, tidak perlu saya sebut namanya, ya. Saya lihat ada teman salah satu di situ kuat sekali nge-grab. Waduh, ini orang ini gimana kerjanya di kantor ini? Ya, mungkin dia cuma datang absen saja, yang grab balik setelah jam sudah mau pulang kantor untuk sekedar absen saja. Ya. Itu gimana ini? Kira-kira gimana integritasnya ini? Jangankan hal-hal seperti ini, ya, jangankan hal seperti ini. Itu adalah fatwa dan ada imannya. Kalau kita di kantor itu, ya, kita baru boleh pulang, ya, boleh dilakukan atas dasar izin atau ada keridoan dari atasan atau pemangku kebijakan, ya, masalah. Bagaimana Islam memandang sebaik-baik pekerja? Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Ini adalah kisah inspiratif Nabi Musa bersama dua orang wanita di negeri Madian mengenai sebaik-baik pekerjaan. Jadi sebaik-baik pekerjaan, kalau kita mau mencari orang untuk bekerja kepada kita atau di organisasi, cukup dua syaratnya saja sebenarnya, ya, sesuai dengan surat Al-Qasas ini, ya, yaitu kuat dan dapat dipercaya. Jadi sebenarnya integritas sudah ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Qasas.
dapat dipercaya. Responsibility, tanggung jawab. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Jauh sebelum kata integritas itu didengungkan oleh orang-orang kekinian. Gitu ya. Soal responsibility, tanggung jawab pada pekerjaan dan kejujuran, saya juga punya satu kisah. Ya, ini satu kisah di masa lalu. Kira-kira November 1978. Ya, oke, saya sedikit bercerita ya. Pada zaman itu di kota Kendari, namanya masih Kota Madya Kendari ya. Tahun 1978 itu namanya masih Kota Madya Kendari. Di Kota Madya Kendari ada sebuah kapal tongkang bernama kapal Wawoni'i. Ya, bernama kapal Wawoni'i. Kapal ini milik perusahaan daerah. Sementara muatan-muatannya kadang-kadang milik mitra pemerintah ya. Ada pengusaha Tionghoa dan segala macam. Ya mitra dagang pemerintah lah ya. Kemudian kapal Wawoni'i ini dipegang oleh seorang nahkoda bernama Abdul Rashid. Ya, jadi Abdul Rashid ini kapten kapal yang mantan veteran ABRI kalau zaman dulu ya, mantan veteran TNI. Ya. Abdul Rashid ini sudah lumayan lama dipercaya sebagai kapten kapal atau nahkoda di kapal Wawoni'i ini. Jadi kapal Wawoni'i ini kapal tongkang. Kalau mungkin di sini di slide-nya bisa dilihat ya seperti ini. Kalau ada yang tidak tahu kapal tongkang ya, sekedar informasi seperti ini. Kapal tongkang seperti ini, Kota Madya Kendari pernah punya seperti ini kapal tongkang yang kesehariannya memuat segala macam hasil bumi seperti rotan, damar dan batu-batuan. Ya, nahkodanya adalah seorang veteran ABRI bernama Abdul Rashid, berpangkat letnan. Ini saya dapat cerita juga dari sumber terpercaya ya. Semuanya berjalan lancar. Semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Kapal Wawoni'i tidak hanya mengarung Laut Sulawesi, tapi juga sudah berkali-kali menerjang ombak Laut Jawa. Kita tahu ya bagaimana ganasnya ombak Laut Jawa. Tapi kapal Wawoni'i ini bisa menerjang ombak Laut Jawa. Awaknya sekitar 7 atau 8 orang lah awak kapalnya. Berbagai hasil bumi sudah pernah dibebankan di kapal Wawoni'i ini. Rotan, damar, batu-batuan segala macam ya. Rakyat kecil pun tertolong, mengingat di tahun 1978 atau awal 79 gitu ya. Ini tidak ada kapal sejenis yang bolak-balik dengan rute Kendari, Raha, Bau-Bau. Belum ada, saat itu belum ada. Nah, nanti di tahun 1980-an baru muncul kapal-kapal kayu seperti Imalumbasi, ya, Ilolo Gading, Bawah Karaeng, seperti ini. Ya, ada yang masih ingat mungkin? Ini kapal Bawah Karaeng ya. Dulu kapal Bawah Karaeng seperti ini adanya tahun 1980-an. Sebelumnya cuma ada kapal-kapal tongkang untuk memuat orang-orang dari pedagang-pedagang dari Raha, Bau-Bau ya, seperti itu. Jadi ina-ina pedagang kecil dari Raha biasanya menumpang tanpa dipungut biaya di kapal Wawoni'i ini, ya. Jadi bahkan lebih dari itu, kapal Wawoni'i ini tidak bisa dinafikan jasa-jasanya, peranannya bagi pembangunan daerah Kota Madya Kendari. Ya, berbentang-bentang jalanan yang ada di Kota Madya Kendari zaman dulu ya, ya itu yang bisa jalanan yang bisa menyambung beberapa wilayah. Saat itu namanya masih Unaha ya, belum ada Konawe, di Kabupaten Kendari waktu itu namanya Kabupaten Kendari. Berbentang-bentang jalanan yang ada di situ sampai di sekitar Kolaka, itu batu-batuannya berasal dari Pulau Padamarang di Kolaka, ya, berasal dari Pulau Padamarang yang diangkut bolak-balik menuju ke Pomalaa, kemudian diolah batunya di situ ya, kemudian di aspal disebar menjadi campuran aspal. Itu semua dibawa oleh kapal Wawoni'i salah satunya. Masih jarang waktu itu kapal-kapal yang semisal, tapi yang paling terkenal kapal Wawoni'i. Jadi demikianlah, belum ada kendala yang begitu berarti hingga datangnya sebuah
musibah. Ya, kadarullah kapal Wawoni mogok di perairan Selayar tidak tanggung-tanggung selama sepekan lamanya. Ya. Sejatinya ini mereka sudah merapat, sepekan itu mereka sudah merapat di Tanjung Perak, Surabaya. Andai mesin Deutz, ini mesin Jerman ya, berkekuatan 300 PK, yang menempel pada kapal tongkang Wawoni ini tidak ngadat di perairan itu. Seandainya tidak ngadat, itu mereka sudah semingguan itu mereka sudah sampai di Tanjung Perak. Tapi kadarullah mogok di perairan Selayar yang notabene belum juga separuh perjalanan dari dermaga Kendari menuju Surabaya. Ya, kadarullah dengan segala daya dan upaya sudah dilakukan, perbaikan mesin sudah dikerjakan, 7 awak kapal sudah bersusah payah, ya. Pokoknya semua hal dicoba, tapi mesin sama sekali tidak mau menyala. Hari ke-7 ada kapal dari Maumere dengan tujuan Tanjung Pinang. Maumere dari Papua ya. Tapi tidak mungkin juga berharap mereka menggandeng kapal Wawoni. Tapi kapal dari Maumere ini bersedia mengangkut semua awak kapal untuk dibawa ke perairan terdekat ya, seperti itu. Alhamdulillah ya, tidak apa-apa kata nakodanya Pak Letnan Rashid ini ya, Kapten Rashid ini. Silakan muat kita, biarlah saya sendiri di atas kapal. Wah, kaget ini, kaget semua awak kapalnya. Oh, jangan Pak, kita sama-sama dimuat. Kita sama-sama dimuat, kemudian dibawa ke perairan terdekat. Ya. Kemudian diturunkanlah perahu koli-koli kecil dari kapal dari kapal yang hendak ke Maumere ini. Diturunkanlah perahu koli-koli kecil. Cuma bisa mengangsur 2 orang, 3 orang. Pokoknya satu persatu awak kapal pindah ke kapal yang ke Maumere ini. Dan tersisa sendirian kapten kapal, Letnan Rashid. Tinggal sendirian di kapal Wawoni. Dipaksa ikut, tidak mau. Oh jangan, saya bertanggung jawab atas kapal ini katanya. Ini kapal milik perusahaan daerah. Ya, tanggung jawab saya sebagai kapten kapal, tidak boleh meninggalkan kapal selama belum tiba di tujuan. Ya, Masya Allah. Kalian semua naiklah katanya. Tinggalkan saya sendiri di sini. Tinggalkan saya sendiri di sini. Begitu perintah dari Kapten Rashid. Masinisnya, pokoknya ABK-nya semua tidak ada yang tega sebenarnya meninggalkan. Ini bayangkan di tengah lautan ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Bisa kelihatan? Di tengah lautan, kapal tongkang di tengah lautan, kira-kira gambaran seperti itu. Tapi kemudian orang-orang di perahu di kapal Maumere ini sudah mendesak, cepatlah naik, katanya kita sudah mau berangkat ini. Ya, akhirnya mereka mengambil keputusan karena perjalanan segera akan dilanjutkan. Terpaksa mereka meninggalkan nahkodanya kapten kapal Pak Letnan Rashid ini sendirian di atas kapal. Ya karena memang maunya sendiri ya, seperti itu. Pokoknya mereka tangis-tangisan lah saat itu. Aduh, meninggalkan seseorang di tengah lautan di atas sebuah kapal. Ini bagaimana ini? Ya, miris sekali rasanya. Kalau ini mereka harus berpisah dengan cara yang tidak lazim seperti itu ya. Atas nama responsibility, tanggung jawab, integritas. Hanya atas nama tanggung jawab saja meninggalkan nyawa manusia di tengah lautan. Kemudian setelah semua awak terangkut di kapal, perahu itu menjauh meninggalkan Kapten Rashid sendirian. Perahu berlayar sehari semalam, kemudian tiba di Tanah Keke, sebuah kampung kecil di daerah Kajang ya, di Bulukumba ya, Kajang Bulukumba. Ujung Pandang, masih Ujung Pandang namanya waktu itu. Kemudian mereka turun dan perahu penolong itu kembali melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Pinang yang dari Maumere ke Tanjung Pinang. Mereka bermalam semalam di Tanah Keke, paginya mereka bergegas ke kota Ujung Pandang untuk melaporkan bahwa kapten mereka masih bertahan di kapal Wawoni kepada Syah Bandar. Berita kemudian diteruskan ke Kendari dan segera menyebar
ya, viral waktu itu. Belum ada sosial media, tapi tidak tahu bagaimana caranya viral waktu itu, sehingga sampai ke telinga keluarga Kapten Rashid. Sudah diduga ABK dan kawan-kawanan jadi bulan-bulanan tumpahan kesalahan. Berbagai pihak menuding mereka tega sekali jadi orang, ya, tidak berperik kemanusiaan, tega meninggalkan kaptennya sendiri di tengah lautan. Tapi mereka bilang, demi Allah, kami hanya menjalankan perintah, ya. Kapten tidak mau ikut sama kami. Dia punya tanggung jawab yang tinggi, dan mungkin sebagai mantan tentara juga, ya, jiwa korsanya masih melekat, ya, masih tertanam di relung hatinya, ya, mungkin seperti itu. Dan perusahaan daerah pemilik kapal Waoni ini tidak tinggal diam, tentunya tidak tinggal diam. Yusran namanya, ya, pimpinannya waktu itu namanya Yusran. Otomatis terbebani secara moral, apalagi setelah kabar itu sampai ke Gubernur Silondai. Gubernur Silondai waktu itu tahun 78 baru saja menggantikan Edi Zabara. Jadi otomatis dia terbebani secara moral. Waduh, kok ada kasus seperti ini, ya? Saya baru merintah, tiba-tiba presiden buruk bagi pemerintahan saya. Ada kapal yang terombang-ambing di tengah lautan dengan satu orang manusia di tengah-tengahnya. Kemudian digerakkanlah penyelamatan. Ada nama Kapten Kudati ditugaskan membawa kapal Halu Oleo. Saya dulu masih dapat itu kapal Halu Oleo, ya, kapal si besar waktu itu. Kapal Halu Oleo ditemani beberapa kapal dari anak buah kapal dari Waoni. Mereka kemudian menyisir tempat-tempat area-area terakhir yang dilewati oleh kapal Waoni. Bahkan helikopter Pertamina waktu itu ikut juga menyisir, ya. Waktu itu belum ada drone, jadi helikopter Pertamina ikut menyisir perairan Laut Selayar bagian barat hingga ke Bulukumba. Kira-kira seperti ini di petanya, ya. Itu Selayar yang paling bawah di Sulawesi yang warna merah, situ, ya. Coba bayangkan, itu laut Jawa loh. Ini pemisah antara Selayar dan Jawa Timur. Itu Laut Jawa yang terkenal ganasnya, ya. Pokoknya seperti itulah kira-kira. Dan akhirnya sampai juga hal ini ke keluarga Kapten Rashid. Mau tidak mau, lewat radiogram atau lewat apa gitu, ya, berita ini akhirnya sampai ke keluarga Kapten Rashid. Dan ya tentu saja mereka shock. Apalagi istri Kapten Rashid, ya, hanya bisa menangis saat menerima sejumlah uang duka dari bendahara perusahaan daerah. Karena waktu itu setelah dilakukan pencarian 2 minggu, 3 minggu, minggu ketiga mereka menghentikan pencarian karena merasa ini sudah tidak ada harapan. Setelah menyisir seluruh lautan di bagian Selayar hingga ke masuk ke perairan Jawa, mereka tidak menemukan kapal Waoni ini, ya. Uang duka akhirnya diserahkan kepada istri dari Letnan Rashid, ya. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan, hanya berdoa, ya, mengaji. Bahkan sudah bikin acara di rumah Kapten Rashid, acara semacam 7 harian seperti itu, ya. Waktu itu masih ada acara seperti itu, 7 harian, ya, untuk melepas. Dianggap sudah menjadi mayat ini barang ini, sudah tidak ada harapan karena sudah hampir 1 bulan pencarian penyisiran di daerah Selayar tidak menemukan hasil. 23 hari lamanya tidak ada kabar. Suasana duka masih terlihat di rumah keluarga Kapten Rashid. Sementara itu ternyata nun jauh di tengah lautan Pulau Jawa, di sebelah utara Pulau Madura, sebuah kapal kecil terombang-ambing dimainkan gelombang. Itu adalah kapal Waoni. Bayangkan 23 hari. Kita 1 minggu saja bertahan di tengah lautan. Ini sudah tidak harapan, ya. Sudah mau gila mungkin, ya. Ini 23 hari, hampir 1 bulan lamanya. Dan sang kapten kapal ternyata masih juga bertahan di atas. Tanggung jawab, responsibility, lagi-lagi integritas bermain di sini. Sebuah alasan klasik yang terdengar konyol dalam situasi seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Ya, ini realitanya. Kalau mungkin berpikir materi, berpikir gaji, ya. Berapa sih gajinya orang saat itu? Ya.
Kalau nggak salah waktu itu hanya Rp7.000 gaji dari kapten kapal. Rp7.000. Pokoknya lahar. Sesekali ombak menghantam dinding kapal, menyisakan percikan yang membasahi seluruh telaga. Seperti itu gambarnya tadi ya. Kira-kira seperti itu. Di tengah lautan yang ganas, kapal terombang-ambing dengan seorang nyawa manusia di atasnya. Kapten Rashid masih bertahan di atasnya. Begitu mudahnya kapal dipermainkan, terhempas ke sana kemari, terasa begitu ringan, apalagi muatan rotannya sudah tidak ada. Ya bagaimana bisa rotan masih bertahan di ombak yang ganas gitu ya. Sudah terlepas dari kapal tongkang, entah pada hari yang keberapa. Untunglah Kapten Rashid ini sudah berpengalaman menjadi tentara. Jangkar dia lego sekira 30 meter lah ya. Dengan begitu arus sedikit terkendali, ombak bisa mencegah membalikkan kapal. Tersirat kecemasan di kerutan wajah yang sudah tidak muda lagi, sudah jelang 50-an tahun ya. Orang pensiun dari tentara itu berapa ya? Sekitar itulah 55 tahun mungkin ya. Kapten Rashid ini sudah mengenyam berbagai asam garam kehidupan. Sebagai ABRI atau TNI veteran perang, berbagai tantangan berat sudah pernah dilaluinya. Bermain-main dengan maut telah diakrabinya. Dan di kapal kecil ini, semua masa lalu itu kembali terpampang satu persatu seperti sebuah halusinasi. Kadang datang dalam wujud mimpi, ya. Seperti itu. Terbayang saat ia lolos dari maut ketika hujan peluru pesawat udara pemberontak PRRI membombardir kapal Intata yang merapat di dermaga Kendari. Jadi dulu ada kapal Intata ya, kapal perang Intata di dermaga Kendari. Itu sempat dibombardir oleh sekutu PRRI, pemberontak PRRI, dan Kapten Rashid ada di situ, selamat dari pemboman itu. Ya, kalau misalnya ada orang-orang tua saksi sejarah bisa ditanya, pasti tahu ceritanya. Di Pelabuhan Kendari, ya. Kapten Rashid ada saat kejadian itu. Itu semua terbayang di ingatannya saat sendirian di atas kapal Wawoni. Kemudian terbayang juga saat ia merayap di bombardir sekutu ketika tugas perang gerilya di Ambon. Terbayang berondongan senjata akannya di garis depan dalam perebutan Yogyakarta di tangan penjajah. Terbayang saat terluka tembak di wajah dalam memimpin perburuan antek-antek Kahar Muzakar yang dipimpin oleh Petabaso di hutan Kolaka, Solo ya. Kapten Rashid ikut waktu itu. Kapten Rashid ikut mengejar Kahar Muzakar. Terbayang semua, dia kena tembak. Terbayang semua peristiwa-peristiwa itu di atas kapal saat sendirian ya. Bahkan tidak luput juga dari bayangannya saat sendirian menghabisi gerombolan pengacau keamanan dalam mempertahankan wilayah Torete dan Buleleng. Hingga terpampang jelas bayangan dirinya mengeksekusi Belanda saat menyusup dan menyamar menjadi tentara Kenil di Kalimantan. Ya, dia pernah menyamar menjadi tentara Kenil ya. Kenil itu tentara bentukan Jepang. Jepang atau Belanda ya? Ya sekitar itulah. Pokoknya Kapten Rashid pernah masuk sebagai mata-mata perang gerilya. Pokoknya semua kejadian lampau itu seingatnya dilakukan tanpa rasa takut. Seingatnya dilakukan tanpa rasa takut. Tapi entah kenapa di kapal kecil Wawoni ini kecemasan demi kecemasan kerap menghampiri Kapten Rashid. Keringat dingin selalu membanjiri, apalagi suara-suara aneh ya, mungkin teriakan-teriakan. Ini kapal sendirian di tengah lautan, bayangkan ya. Selalu mengusiknya, membuatnya terjaga pada setiap tidur malamnya. Genap di hari ke-23, Kapten Rashid tinggal betul goresan lingkaran hampir memenuhi angka-angka pada kalendernya. Kulitnya sudah legam terbakar matahari, janggut dan cambang tidak terurus, tubuhnya semakin ringkih. Mungkin kalau kita pernah nonton film Castaway, seperti itu penampakannya ya, atau Life of Pi yang terombang-ambing di lautan seperti itu kira-kira ya. Ini kisah yang sempat viral ya di Kendari dan ini tidak banyak orang yang tahu. Saya dapat sendiri dari sumbernya. Kapten Rashid sudah semakin ringkih, semakin kurus selama 23 hari, bukan karena tidak makan, terlebih karena digerogoti beban pikiran, keluarga, terlebih dari tanggung jawab kepada perusahaan. Asupan gizi masih banyak di kapal, persediaan beras masih ada,
ikan juga dia memancing, cukup untuk dikonsumsi lah. Kapten Rashid menebar pandangan sekeliling setiap tetap seperti hari-hari kemarin. Setiap hari dia bangun pagi dia lihat tetap seperti hari-hari kemarin, hanya ada garis horizontal, garis bumi horizontal, tidak ada daratan. Kemudian pada hari ke-23 ia tersentak, bangkit sekonyong-konyong saat dari kejauhan tampak gerombolan burung terbang rendah. Apa tanda-tanda ini? Ini tanda bahwa ada daratan. Kalau ada burung terbang rendah berarti ada daratan. Dugaannya tidak meleset. Sang kapten sujud syukur saat beberapa sampan nelayan terlihat dari jauh, nyata dan bukan sekedar fata morgana. Ya demikianlah. Seperti sebuah mimpi dirasakannya, hamparan pulau dikelilingi karang terbentang di depan matanya. Masa Lembu nama pulaunya, masuk di Kabupaten Madura ya, Sumeneb, Jawa Timur. Jadi kapal ini dari Selayar jalan sendiri sampai ke Madura selama 23 hari. Alhamdulillah terbersit senyuman serta tercipta dari wajahnya yang sudah tua, yang sudah loyo, semua atas nama tanggung jawab. Akhirnya hari itu dia bisa tersenyum, katanya ya, dia bisa tersenyum setelah hampir berpuluh-puluh hari dia lupa bagaimana caranya tersenyum. Kapten Rashid wafat tahun 1996 dan Kapten Rashid ini adalah bapak saya. Saya mendapat langsung ceritanya dari beliau dan orang-orang sekitarnya yang masih hidup. Saya pernah masuk ke Kampung Salo untuk mencari awak kapal yang masih hidup untuk mewawancarai. Dan memang seperti cerita ini, tidak ada yang dikarang-karang. Atas nama apa? Atas nama responsibility, tanggung jawab, sekali lagi integritas. Satu hal yang penting dari seorang manusia, integritas. Kesuksesan hidup kita tidak dilihat dari pendidikan, pengalaman, kekuasaan, apalagi kekayaan. Hal yang paling mendasar bagi manusia, ya, selain tentunya dari Allah, adalah integritas. Hal yang paling mendasar dari diri manusia. Makanya saya katakan tadi, dari semua poin Kiara, saya cuma ambil satu saja, integritas. Ini sudah mencakup seluruh poin yang ada. Ya, kesuksesan hidup kita tidak dilihat dari pendidikan, pengalaman, kekuasaan, apalagi kekayaan. Hal yang paling mendasar adalah integritas. Kesuksesan tanpa integritas adalah kesuksesan yang semu belaka. Integritas adalah investasi paling hebat dari diri sendiri. Sesuatu yang saat ini mulai luntur dan langka pada diri manusia. Jadi seperti itulah ya. Mohon maaf, saya sedikit terbawa atmosfer ini. Jadi sekali lagi mari kita tanamkan integritas dalam diri. Sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun tanggung jawab kita, tanamkan integritas dalam diri. Ya. Kompetensi itu penting. Kompetensi semua orang bisa punya kompetensi masing-masing. Tapi integritas jauh lebih penting. Seorang pemimpin boleh salah, tapi seorang pemimpin tidak boleh berdusta. Ini integritas. Salah itu lumrah. Salah itu bukan masalah, karena ada taubat yang bisa kita upayakan. Yang jadi masalah ketika tidak merasa punya salah, karena kecil kemungkinan taubat itu bisa dihadirkan. Demikian dari saya, mohon maaf atas mungkin kata-kata yang salah atau artikulasi yang tidak jelas, kecepatan berbicara atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dulu dari saya sharing session kali ini, semoga ada ibroh yang bisa kita ambil.
Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Arham. Nah, baik, sebelumnya kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada Pak Direktur. Gimana kabar Pak? Ada sehat ya? Alhamdulillah, baik. Mantap ya. Iya. Oke, Kak Arham, luar Seru sekali biasa. ya, seru sekali. Terima kasih loh Kak Arham, seru ya. Saya cuma dengar assalamualaikum, setelah itu saya simak dengan seksama. Terus? Pas assalamualaikum lagi, cepat sekali waktunya. Oh, terlalu cepat gitu Ya, ya. terima kasih untuk yang punya gantungan Yang tempat punya tidur hemok itu. luar Ya, biasa ya. luar biasa. Bayi Erwin tadi sudah tidur di situ ya. Tadi baru ada yang kayak sudah selesai. Luar biasa. Oke. Oke. Memang kalau bicara hidup ya, Mhm. memang tidak mati kan. Iya dong, namanya juga hidup ya nggak mati. Ya, oke. Ini kayaknya sore-sore ada yang bilang, ayo dong semangat kita mau ke laut ini. Oh iya, nanti siapa yang mau main banana boat ada? Yang mau main banana boat? Ya. Semua? Mohon maaf, Oke. nanti tolong dilihat-lihat karena ada kita sediakan ada beberapa macam, ada yang pisang rebus, ada yang pisang goreng. Beda dong bang, beda dong. Ini bangun dulu, bangun dulu. Iya, sudah bangun ini? Udah bangun. Udah bangun. Masih merem dong kalau kayak gitu ceritanya ya. Oke, nanti mungkin boleh ya apa sih namanya main gitu Ya. kan banana boat ya. Tapi ini udah nggak ada yang mau ditanyain ya sama Kak Arham mungkin? Ada ya? Nggak ada? Ada ya? Mungkin kalau ada yang mau tanya, bisakah kita keluar kalau ada yang mau jajan? Naik kapal sendiri saya. Oh, ada yang mau Oh bertanya. ada? Oke. Kak Arham boleh ya Kak Arham ya? Kayaknya situ ya. Pertanyaannya yang penting jangan seputar matematika, fisika, kimia. Silakan Kak Arham. Baik. Terima kasih. Saya tidak mau bertanya, tapi saya ingin berkomentar dan mengakui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, nama saya teman-teman ini dah. Kalau di sini sudah tahu bang. Saya udah kenal abang. Iya siap. Nama saya Ruspan Takasi. Asal Muna 43 tahun yang lalu. Iya. Sekilas saya mendengar dan menyimak apa yang Bang Arham paparkan. Yang pertama bang, referensi yang digunakan itu adalah referensi yang harusnya semua orang di bumi menggunakan referensi itu sekarang. Itu yang pertama. Tepuk tangan Bang Arham. Yang kedua, apa yang dipilih oleh Bang Arham bahwa integritas adalah komponen yang terpenting dari Kiara itu, saya sangat setuju secara pribadi. Teman-teman juga saya kira akan setuju. Tinggal kita lihat nanti faktor-faktor yang mempengaruhi integritas seseorang itu mungkin, itu kembali lagi pada seseorang, mungkin kurang syukur atau kurang yang satunya syukur, sabar, kurang syukur, kurang sabar, itu mungkin akan jadi faktor yang mempengaruhi integritas seseorang. Yang terakhir yang mau saya ingin pertegas dan saya ingin, tadi saya bilang mau saya akui bahwa apa yang dipaparkan oleh Bang Arham itu mencerminkan semua aspek yang menjadi pokok dari Kiara ini. Saya kira mudah-mudahan teman-teman bisa meresapi ini, bisa menjadikan ini sebuah pengalaman, banyak pengetahuan baru dari Bang Arham bahwa sekarang betul sekali integritas itu semakin terkikis dan bisa jadi hampir tidak ada pada setiap individu. Alhamdulillah saya masih banyak bang. Ya saya tertawa ini karena saya terharu gitu. Kalau amin ya, kalau Bang Arham saya lihat begitu tulus menceritakan kapten kapal yang ternyata ayahanda beliau, karena saya juga punya ayah yang mirip cerita seperti Bang Arham. Beliau, ayah saya itu namanya Laode Tarisi. Beliau adalah orang yang membuat sebuah sekolah dasar jauh di pelosok kampung Kabupaten Muna, namanya Desa Kolese.
tanpa honor. Membuat sekolah dari atapnya alang-alang, dindingnya itu kalau jelajah masih bagus, lebih buruk dari jelajah. Dan rata-rata yang masuk sekolah saat itu ada yang umur 17 tahun, 18 tahun. Itu kelas 1 SD. Iya Pak, ini serius. Bapak saya adalah orang pertama kali yang mengajak masyarakat untuk mengenal pendidikan di sana. Saya anaknya. Oh iya. Saya anak yang ke-9 dari 10 bersaudara. Jadi integritas pada diri ayahanda saya juga itu mirip lah, walaupun mungkin parasit lebih besar gitu ya. Oh mirip-mirip bang. Semoga integritas kita bisa lahir lagi dan terukir, terpatri pada setiap jiwa teman-teman yang bekerja di Universitas Terbuka. Saya mengutip tadi apa yang disampaikan Bang Arham di akhir, salah boleh, tapi jangan berdusta. Itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan nanti memang beliau ini tadi adalah pemateri cadangan. Ya, kalau misalnya Arham tadi tidak sempat hadir tepat waktu, digantikan. Luar biasa lah. Ini hebatnya UT itu begitu itu. Luar biasa. Tapi kalau saya lihat kan semuanya yang hadir sini semua berintegritas. Tadi bagian belakang paham sekali. Ada yang malah saya dengar gini. Saya dengar gini. Paham sekali berarti itu ya. Berarti menyimak dengan seksama itu. Tapi saya kurang perhatikan, saya dari belakang lihatnya. Oh masih mengerti sekali. Tapi sambil ngangguk-ngangguk Iya, kan, gitu ya. Oh iya. Kan orang kalau mengerti, Ngangguk. Ya. Oh iya. Tapi kayaknya Anda ngangguknya tadi lain, Pak. saya kan di situ. Heeh. Tadi datang pas sempat ini ada yang dorong, wah sudah. Udah langsung ya, udahlah Langsung nggak apa-apa. terayun ya. Nggak apa-apa, itu rezeki juga ya bisa Nah, mungkin merasakan boleh kita ya. persilakan untuk bergabung dulu ke depan, silakan. Iya, Iya. boleh Jangan sampai kalau dan di sini dikira jualan. iya gitu kan. Silakan Karhan sekali lagi terima kasih Ya, untuk tepuk tangan sekali materinya, lagi. Ya. integritas luar biasa. Ini sedikit pengingat juga sih sebenarnya Ya. untuk kita ya tentang betapa kita penting banget untuk menjaga integritas ya. Boleh nanti foto-foto dan sesaat lagi kita akan istirahat dulu nih kayak Iya. Ya. Dan kalau saya kutip dari 2 cerita Apa tuh? yang kemudian menyampaikan seperti apa orang tua mereka Oh salah satunya. iya, benar. Dan saya jadi percaya bahwa orang-orang hebat itu selalu lahir dari orang-orang hebat juga. Luar biasa ya. Jangan dong. Dan salah satunya mungkin ada di sini, semuanya ada di sini. Iya. Saya yakin itu. Saya masih yakin itu. Ini udah udah terbukti mereka hebat gitu kan ya. Mempunyai integritas juga dan mereka semua bekerja di Universitas Terbuka ya kan. Kalau ini bagian dari menjilat. Oh my god, masa sih? Kayak Erwin ngajarinnya gitu soalnya. Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Gimana dibalikin Nah, ke tadi situ saya bukan ya? begitu tulisnya. Oh, salah siapa yang nulis tadi kalau gitu ya? Lala, Oke lah. Lala. Oh Lala. Baik ya. Oke, baik. Jadi sesi kita untuk siang hari ini cukup sampai sini ya. Kita sampai sini dulu, Iya. habis ini kan kita boleh break sholat dulu ya Iya. kan. Terus bebas mau main banana ball, tadi katanya Kak Erwin boleh mau pilih pisang rebus, pisang epet, terserah yang mana aja Nggak ada gitu pisang kan. epet, pisang Nggak goreng, ada, pisang pisang goreng goreng. adanya Iya, ya. iya. Oke, pokoknya silahkan menikmati waktu senggaknya, nanti malam kita balik lagi Kak Erwin. Iya, nanti malam kita balik lagi ke sini. Iya, ke sini, jangan balik ke sana ya. Iya. Baliknya di sini. Kita akan Mulai dinner. sebentar semua Johnson, kalau orang sini bilang Johnson, Johnson ya, oke. itu kita off kan. Di semua yang sudah masuk ke pulau ini tidak boleh ada Nggak yang boleh pulang. kemana-mana. Iya. Aduh, terisolir, ndak. Karena ketegangan akan kita mulai sebentar. Oh iya, awas kalau misalnya nggak ada ya, Anda harus menyiapkan itu ya. Tension, Sebentar, kita lihat. harus ada. Oke, oke, Oke deh kalau begitu. Oke, kita foto dulu ya. Iya boleh, Baik, kita foto bersama Bro. dulu yuk. Kita foto, boleh mohon berkenan Bapak Direktur. 2, 3. Kuliahnya di mana? Di UT aja. Ya? Di UT aja kan Aduh, ya? Oh, sekali lagi. Itu tadi baru percobaan. Sekali lagi. Oke, Siap. siap. Sudah. Kuliahnya di mana? Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Luar biasa. Luar Oke. biasa teman-teman Universitas Terbuka.